Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat TV semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini di pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai NATO. Ada yang tahu NATO itu apa? Treaty Organization. Not Atlantic Treaty Organization. Nah, hari ini kita udah membahas mengenai NATO dan bagaimana peranannya ketika perang dingin berlangsung ya. Nah, namun sebelum itu Bapak akan menampilkan suatu video untuk nanti sebagai bahan diskusi kita pada hari ini ya. Disimak videonya. Buat negara ini dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga, di mana hal tersebut adalah skenario terburuk yang sebisa mungkin harus dihindari. Karenanya banyak negara-negara di dunia sangat berhati-hati dalam menentukan sikap menanggapi konflik Rusia-Ukraina ini. Salah satunya adalah Indonesia, mengingat Indonesia menjalin hubungan baik dengan kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya merilis pernyataan resmi mengenai serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Dalam rilisannya, salah satu poin penting yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia seperti yang dilansir dari laman kemlu.go.id pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 adalah Indonesia meminta agar situasi yang sedang terjadi saat ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Pada poin berikutnya, Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi. Bisa dikatakan, serangan militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah bukti keseriusan dari ancaman Rusia yang menyatakan akan melakukan invasi militer besar terhadap Ukraina atau mengambil kembali daerah Ukraina agar masuk ke dalam Rusia jika tiga permintaan Rusia terhadap NATO dan Amerika Serikat tidak dikabulkan. Sebelumnya, Rusia pernah memberikan 3 poin permintaan kepada NATO dan Amerika Serikat. Poin yang pertama, Rusia meminta NATO untuk berhenti melakukan ekspansi. Yang kedua, Rusia meminta NATO dan Amerika untuk menarik semua pasukan dari wilayah Eropa Timur. Dan yang ketiga, Rusia meminta Amerika dan NATO menghentikan tindakan intervensi dalam bentuk apapun di Eropa Timur. Dan untuk orang awam seperti kita, mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa Rusia terkesan sangat anti terhadap NATO, sampai-sampai tidak ingin wilayah Eropa Timur diduduki oleh NATO? Lalu, apa itu organisasi NATO? Dan untuk apa organisasi ini didirikan? NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Organisasi ini adalah sebuah organisasi aliansi militer yang didirikan pada tahun 1949 oleh negara-negara anggota blok Barat. Pada awal didirikannya, jumlah anggota dari organisasi ini adalah 12 negara. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota resmi dari organisasi NATO yang tercatat saat ini adalah sebanyak 30 negara yang terdiri dari 2 negara dari kawasan Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. Secara umum, fungsi dari organisasi NATO adalah sebagai pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Sedangkan tujuan dari organisasi ini adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara politik dan militer. Disebutkan bahwa sejarah NATO berhubungan dengan munculnya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Munculnya kedua blok ini tidak lepas dari Perang Dunia Kedua yang berhasil memunculkan 2 kekuatan besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut memiliki ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet memiliki ideologi komunis,
menguasai Eropa Timur. Pasca Perang Dunia Kedua, pengaruh yang dibawa Soviet justru meluas ke wilayah-wilayah Eropa lain. Untuk membendung hegemoni Soviet, beberapa negara di Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Luxembourg membentuk sebuah aliansi yang disebut dengan Uni Eropa Barat. Namun, Uni Eropa Barat saja dirasa tidaklah cukup. Mereka membutuhkan aliansi yang lebih besar untuk dapat menahan kekuatan Uni Soviet. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat ingin memberi bantuan ekonomi kepada Eropa Barat dan Selatan dengan meluncurkan Marshall Plan. Sebagai imbalannya, Amerika ingin Eropa Barat bersedia bekerja sama agar bisa mempercepat pemulihan bersama. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, akhirnya pada tanggal 4 April tahun 1949, sebanyak 12 negara yang kemudian dikenal sebagai Blok Barat berkumpul di kota Brussels, Belgia, untuk menandatangani pembentukan persekutuan militer. Persekutuan tersebut diberi nama North Atlantic Treaty Organization atau Kita sudah menyaksikan video terkait dengan sejarah dari berdirinya organisasi NATO. Nah, sekarang kita lihat serta PD-nya. Tadi kita telah melihat ya video terkait dengan organisasi NATO. Sekarang, karena untuk hari ini untuk sesi diskusinya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, coba hitung 1 sampai 3 dari situ. 1, 2, 3. Pi. Lurus dulu ini tadi. Oh. Kedua. 1, 2, 3. 1. Iya. 1. 2. 3. 1, 2. 3. 2. 3. Oke. Yang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 3 di sini. 1, 2, 1 dipegang saya. 1 dipegang saya. 3. Oh, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sedikit kita berapa PS? Tiga mana? Ya iya. Bentar. Kelompok 3 di sini. Itu lihat buku. Kita kelompok dulu aja. Ayo. Yang banyak motor lagi. Siapa yang? 3 di sini. Iya. Yang 3. Kelompok 3 di sini. Sudah bergabung kelompoknya? Kita bergabung ya di kelompok masing-masing. Untuk tugasnya silakan perhatikan dengan coba. Nah, buat situasi dulu ulang-ulangnya. Untuk kelompok 1 mana tuh? 1 membahas mengenai latar belakang dan tujuan berdirinya NATO. Lalu kelompok 2 mana, Cung? Kelompok 2 membahas dan berdiskusi tentang bagaimana peranan NATO selama perang dingin. Lalu kelompok 3 mana, Cung? Kelompok 3 nanti membahas mengenai pengaruh NATO terhadap Indonesia. Nanti setelah berdiskusi selama 10 menit, perwakilan satu orang dari kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Oke, untuk diskusi saya mulai 10 menit, silakan. Beres, Pak. Tulis aja. Tapi jangan.
digital Pak. Kan kita harus go green. Enggak. Saya yang ulang. Apa? Nanti kita gitu. Ini apa masalah? Ada satu masalahnya Pak. Dulu
Bapak kita latar belakang berapa Pak? Sama tujuan. Oh. Ada. Udah. Kan di sini. Tujuan tadi Yang lain gimana? Ada kesulitan? Dua hari bertanya ya Pak. Kamu tuh Bapak. Sering tanyakan? Bisnis Pak. Tadi kamu penelitian. Dia aku penelitian bukan analis bukan? Mana ya Pak? Pembuktian. Ganti juga. Hah? Ya, gimana? Sudah selesai? belum Pak. Oh, belum lagi ya. Itu sudah Pak. Presentasi lagi Pak. Tadi. Belum lihat lagi. Masalah sebelum. Tadinya cuma dapat aja. Kalau udah 8 menit Pak. Kemarin Pak. Ya, sudah selesai? Selesai Pak. Oh. Gimana? Susah enggak diskusinya? Susah Pak. Susah Pak kalau kerja semua. Oh, Ya, Oh. ada di lihat. Verisa fitnah Pak. Oke, kita sudah selesai untuk sesi diskusinya. Kita lanjut ke poin 3. Setelah berdiskusi, silakan perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, nanti Bapak buka sesi tanya jawab ya, cuman untuk satu penyaji satu pertanyaan saja. Ya, silakan. Siapa yang udah siap? Verisa. Abdul Halim Pak. Dari kelompok satu aja Pak. Satu, Ju. Serius Pak. Verisa Pak. Yuk, satu. Silakan. Ada di sini aja Pak. Iman. Dari siapa sehari Pak. Mana mau dibuka kok dua kali ini tiga ekstrim Pak. Mau dua dulu Pak. Ya nanti Pak. Langsung aja Pak. Ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan memaparkan hasil diskusi kelompok 1 yaitu mengenai latar belakang pendirinya NATO dan tujuan dari didirikannya NATO. Nah, NATO ini diresmikan pada 4 April 1949, di mana didirikannya NATO ini dilatar belakangi oleh persaingan dengan komunis
Eropa, bentuk untuk menekan pengaruh komunis yang mulai berkembang di wilayah Eropa. Nah, jadi apa tujuan dari didirikannya NATO ini? Tujuan dari didirikannya NATO ini adalah untuk membendung pengaruh yang disebarkan oleh Uni Soviet di kawasan Eropa, terutama Eropa Utara dan Eropa Barat, dengan memadukan persenjataan konvensional dan nuklir guna melindungi negara Barat dari ancaman Uni Soviet bersama negara-negara satelitnya. Nah, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami mengenai latar belakang dan tujuan didirikannya NATO. Silakan kelompok lainnya, ada yang mau Serius, dipertanyakan? Pak. Serius aja deh. Ya Allah. Aku mau nanya. Buat kelompok satu. Nah, tentu kan merupakan sebuah pertahanan ya yang tujuannya itu buat membendung pengaruh komunisme di Eropa. Nah, kenapa sih Amerika Serikat ikut di pertahanan itu gitu? Tolong jawab aja, Pak. Boleh, silakan. Ya. Nah, jawabannya karena Amerika Serikat dapat tetap mempertahankan hegemoninya di wilayah Eropa. Nah, dengan alasan bahwa Eropa masih sangat rapuh dalam bidang pertahanan keamanan. Disinilah dapat terlihat bahwa Amerika Serikat mendahulukan kepentingan nasionalnya daripada kepentingan kelompok yang dalam hal ini adalah NATO. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan. Yuk, selanjutnya dari kelompok dua. Dulim, Pak. Dulim. Silakan. Wah, lucu banget. Bagus banget ini, Pak. Yuk, masuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mau memaparkan mengenai peran NATO di Eropa. Lemes banget ya, Bro. Peran atas sama perang dingin. Ya tadi dibalik Ya, langsung lihat. Yang pertama, peran NATO pada selama perang dingin itu yang pertama, NATO mencegah kemungkinan bangkitnya militer Jerman dan mempertahankan Amerika di benua Eropa. Lalu yang kedua, NATO sebagai sarana untuk menjangkau tujuan keamanan bersama melawan tindakan yang mengancam kedaulatan negara-negara sesuai piagam perjanjian Atlantik negara. Amin. Yang ketiga, melahirkan manfaat bagi stabilitas politik dunia secara bertahap serta mampu mengembalikan perbaikan ekonomi di Eropa pasca perang dingin dimulai. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan kelompok lainnya. Serius, Pak. Ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya cuma nanya katanya Pak. Bohong, Pak, bohong. Yuk, silakan. Serius, Pak. Jadi saya aja mau nanya. Saya mau tanya, Budi Pak. Kelompok satu Bapak. Oh, ini saya, Pak. ya, Silakan. Ya, kepada saudara Lalim, bagaimana proses penerimaan Jerman Barat bergabung kepada NATO? apa tadi teh kurang jelas? Pertanyaannya adalah bagaimana proses penerimaan Jerman Barat bergabung sama NATO? Oh, berarti Apa tuh? proses penerimaan Jerman Barat bergabung kepada NATO ya. Apa, Pak? Pak, kan? Jadi pada tanggal 5 Mei 1995 Bohong. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis resmi menarik militernya dari Jerman Barat yang selanjutnya menjadi negara yang merdeka dan bergabung dengan NATO 4 hari berikutnya, yaitu berarti tanggal 9 Mei 1995. Nah, Jerman Barat akhirnya diperbolehkan membangun militernya sendiri, namun masih dalam angka yang kecil serta dalam pengawasan NATO dan Western European Union atau WEU. Seperti itu, Budi, apakah sudah jelas? Belum sih. Sudah. Udah. Sudah. Terima kasih ya. Silakan. Silakan kelompok dua.
kelompok 3 menunjukkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi pengaruh NATO terhadap Indonesia. Yang pertama, membantu serta menjaga keamanan negara Indonesia. Yang kedua, membantu jika terjadinya bencana di Indonesia. Yang ketiga, saling bekerjasama dalam hal militer, intelijen, sehingga dapat saling bertukar informasi. Mungkin sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kenapa mau keberatan? Nah, baik, siswa-siswi semuanya, tadi kita telah melakukan diskusi selama 10 menit. Kalau disambung dengan pembacaan hasil diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini setelah diskusi, Bapak akan mengasih tugas untuk masing-masing kelompok. Tugasnya yaitu masing-masing kelompok membuat mind mapping, dibuat melalui digital dari Canva bisa, dari PowerPoint bisa, dikumpulkan pada minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan kasih kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Jadi, seperti yang telah kita bahas tadi, masing-masing kelompok dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 3, dari latar belakang dan sampai dengan bagaimana pengaruhnya, itu merupakan suatu peranan dari NATO sendiri. NATO didirikan pada awalnya tidak untuk membendung pengaruh komunis dari Uni Soviet, karena pada saat itu di tahun 1947 Inggris Prancis membentuk perjanjian Dunkirk. Perjanjian ini dimaksudkan agar mengatasi ataupun membendung remiliterisasi Jerman, karena kita belajar dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama yang mana Jerman itu kalah, ketika bangkit ekonominya baik dan juga bagus, mereka melakukan remiliterisasi melalui Partai Nazi. Nah, setelah itu di tahun 1948 Belgia, Belanda, dan Luxembourg ini bergabung ke NATO karena mereka juga takut akan adanya remilitarisasi Jerman. Namun setelah tahun 1948 mereka menyadari bahwa ancaman sebenarnya bukan remilitarisasi Jerman, yaitu ancaman sebenarnya adalah pengaruh komunisme dari Uni Soviet. Uni Soviet ini ketika memberikan pengaruhnya ke Eropa Timur dan juga Tengah, mereka melakukan sponsor terhadap kudeta seperti di kudeta Cekoslovakia dan juga kudeta di negara Eropa lainnya, sehingga hal ini akan membahayakan bagi anggota-anggota NATO yang ada di Eropa, sehingga dibentuklah anggota NATO ini untuk membendung pengaruh komunisme. Tadi ada pertanyaan, kenapa Amerika Serikat gabung? Kan NATO mah buat Eropa doang gitu kan? Nah, karena Amerika Serikat ini ataupun Eropa ya, karena Eropa pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua mereka hancur lebur dari segi ekonomi dan juga infrastruktur dan juga industrinya, sehingga mereka butuh sokongan. Tadi sudah dijelaskan dari dalam video bahwa ada Marshall Plan. Marshall Plan ini bantuan bagi negara Eropa yang mengalami kesulitan ekonomi setelah adanya Perang Dunia Kedua. Jadi itulah sebabnya Amerika Serikat bergabung ke dalam NATO. Ya, tidak langsung mensponsori dari adanya organisasi NATO ini. Nah, begitulah anak-anakku semuanya untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, waktu sedang menunjukkan
tutup ulang ya. Silakan ketua murid untuk berdoa. Doi, Pak. Kan, bibir. Ya, Alim, silakan Alim. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam berarti mulai. Selesai berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beres-beres dan pulang. Ya. Berikut akan